Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Dua pembunuh mahasiswa di Sorong diringkus polisi. Jalan Trans Papua Merauke Boven masih banjir. BMKG Merauke memprediksi cuaca buruk beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mopah Merauke memprediksi cuaca di kawasan Merauke, Papua Selatan masih berpotensi hujan disertai angin kencang selama beberapa hari ke depan. BMKG memperkirakan awan tebal yang berpotensi hujan terus terlihat sepanjang hari di kawasan Merauke. BMKG juga memperingatkan warga dengan angin kencang yang bakal berhembus dengan kecepatan 30 knot. Prakirawan BMKG Merauke, Gita, mengatakan kondisi cuaca seperti ini akan memicu gelombang laut setinggi lebih dari 2 meter di perairan Arafura dan wilayah selatan Papua. 3-4 hari ke depan diperkirakan Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata khususnya pada siang dan sore hari. Ini disebabkan karena wilayah Merauke masuk dalam area konvergensi udara, yakni ditandai dengan adanya kelembaban udara yang cukup tinggi berkisar antara 80 sampai dengan 95%. Dan ini memperkuat potensi terjadinya awan hujan di beberapa lokasi. Kemudian untuk potensi beberapa hari ke depan dilihat ada potensi terjadi angin kencang khususnya di wilayah perairan selatan Papua. Ini angin kencang ini berkisar antara 20 sampai dengan 30 knots khususnya di perairan Merauke, perairan Yosudarso dan Arafuru selatan Merauke, dan ini berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut dan kondisi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Tinggi gelombang sampai berapa, Bu? Tinggi gelombang maksimum diperkirakan sampai 2,5 meter untuk wilayah Laut Arafuru. Sudah lebih dari sepekan, wilayah Merauke, Papua Selatan diselimuti awan tebal dan hujan dengan intensitas sedang dan lebat serta angin kencang. BMKG mengimbau nelayan yang menggunakan kapal atau perahu dengan tonase kecil lebih waspada cuaca buruk saat mencari ikan karena membahayakan keselamatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada serentak akan berlangsung November 2024. Namun, kantor dinas kependudukan catatan sipil Disduk Capil Merauke mulai dipadati warga yang mengurus KTP. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah warga yang mengurus KTP di Disduk Capil meningkat tajam. Biasanya petugas kantor Disduk Capil hanya melayani 150 hingga 200 orang yang mengurus KTP per hari. Tapi kali ini jumlahnya meningkat 400 orang per hari karena keperluan pilkada. Kepala Dinas Dukcapil Merauke Justina mengatakan pihaknya telah mencetak 15.000 KTP dan sekitar 5.000 lembar KTP tersebut untuk pembuatan KTP baru yang sebagian besar diajukan anak muda. Jumlah penduduk yang mengurus KTP memang ada peningkatan jumlahnya. Selain kita merubah ke Papua Selatan, terus kemudian dipicu dengan formasi 1000 untuk Papua Selatan ini, itu juga banyak orang yang masuk, kita juga layani KTP, terus juga kita dalam proses demokrasi ini, daftar pemilih itu bisa jadi bertambah karena ada wajib KTP pemula dan kemarin sudah diserahkan tanggal berapa itu? Sudah tanggal 2 kalau tidak salah tuh kalau tidak salah itu sudah penyerahan
DP4 ke KPU. Kalau saya mengacu dari pelayanan kami 1 triwulan ini, KTP yang sudah kita layani 15.000 lebih. 15.000? Ya, 15.000 lebih. Jadi kalau itu ditambah dengan sisa wajib KTP kita yang dari semester 2 2003 terus itu menjadi fokus untuk di 2004, 7.000 lebih dari data konsolidasi bersih yang terdeteksi bahwa dari 166.000 wajib KTP kita, terus yang kita sudah cetak 150 sekian, sisa 7.000 sekian, itu menjadi sasaran kita ditambah dengan 5.000 wajib KTP, itu 12.000 sekian. Nah, dalam 3 bulan ini kita sudah mencetak sekitar 15.000 lebih. Justina memperkirakan jumlah warga yang akan mengurus KTP di kantor Disduk Capil akan terus bertambah. Menurut data Disduk Capil, selain anak muda, sebagian besar mereka yang mengurus KTP adalah pendatang dari luar Merauke yang belum memiliki KTP dengan nomenklatur Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.